Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di pertemuan ketiga untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi flowchart dan peta minda atau mind mapping. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang algoritma, bagaimana kita membuat sebuah tahapan-tahapan untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan. Oke, kali ini kita akan belajar tentang flowchart. Kita langsung saja ya. Flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan chart yang menunjukkan aliran flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Jadi algoritma yang sudah kita buat seperti yang kita pelajari di pertemuan yang lalu itu akan kita buatkan sebuah skema atau bagan untuk menunjukkan aliran atau flow dari algoritma tersebut. Jadi tidak serta-merta tahapan-tahapannya sudah tertera, tapi alirannya itu akan jelas jika kita buatkan sebuah flowchart ya. Jadi berikut merupakan pedoman dalam membuat sebuah flowchart. Yang pertama itu flowchart atau bagan alir sebaiknya digambarkan dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri dari suatu halaman. Yang kedua, kegiatan di dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas. Yang ketiga, harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhirnya. Yang keempat, masing-masing kegiatan di dalam diagram alir atau flowchart itu sebaiknya digunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan. Yang terakhir itu pedomannya itu yang terakhir, masing-masing kegiatan dalam flowchart harus disusun secara berurutan. Kan algoritmanya itu juga sudah kita susun secara berurutan, jadi tentu saja flowchartnya juga kita harus susun secara berurutan. Nah, lanjut. Tentunya flowchart ini ada jenis-jenis dan macam-macamnya. Apa saja sih jenis-jenis dan macam-macam flowchart ini? Sini sudah kakak buatkan juga, kakak cantumkan ya. Ini pertama ada sistem flowchart. Sistem flowchart ini dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem. Yang kedua ada dokumen flowchart atau bagan alir dokumen. Ini disebut juga bagan alir formulir atau form flowchart atau paperwork flowchart, merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Yang ketiga ada schematic flowchart atau bagan alir skematik, merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir skematik ini menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya itu digunakan. Maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan alir. Penggunaan gambar-gambar ini memudahkan untuk dipahami tetapi sulit dan lama menggambarnya. Jadi ini untuk memahami skematik flowchart itu adalah cukup mudah untuk memahami skematik flowchart, tapi pembuatannya itu agak-agak lama dan membutuhkan effort yang lebih banyak. Yang keempat ada program flowchart atau bagan alir program, merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari verifikasi bagian alir sistem. Bagian alir program dapat terdiri dari dua macam, yaitu bagan alir logika program dan bagan alir program komputer terinci. Bagan alir logika program digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Bagan alat logika program ini dipersiapkan oleh analis sistem. Bagan alir program komputer terperinci digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksi program secara terperinci. Bagan alir ini dipersiapkan oleh pemrogram. Jadi sudah jelas ya perbedaannya di sini antara
bagan alir program dan bagan alir program komputer terperinci ya. Yang kelima ada proses flowchart atau bagan alir proses, merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Bagan alir ini juga berguna bagi analisis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Oke, selanjutnya ada simbol flowchart. Yang pertama ada terminator, gambarnya ini. Biasanya simbol ini tuh kita gunakan untuk memulai sebuah flowchart. Biasanya di dalam sini ada kata mulai atau start. Biasa juga selain mulai, ini juga dipakai untuk mengakhiri sebuah flowchart. Yang kedua ada data. Simbolnya ini seperti jejar genjang ya. Ini digunakan untuk mewakili data input atau output, atau menyatakan operasi pemasukan data dan pencetakan hasil. Jadi kalau ada input data atau output data atau memasukkan data, itu biasanya menggunakan simbol ini. Yang ketiga ada simbol proses, digunakan untuk mewakili suatu proses ya. Biasanya simbolnya ini persegi 4 panjang ya. Ini biasanya digunakan ketika di dalamnya ada proses, misalnya ada perkalian, ada pembagian, atau misalnya contohnya seperti ini deh ya. Kita membuat sebuah teh, kita menuangkan sebuah air, kita mengaduk air, itu kan adalah sebuah proses. Jadi itu kita masukkan di sini. Yang keempat ada simbol decision atau simbolnya ini berbentuk belah ketupat. Ini digunakan untuk suatu pemilihan penyeleksian kondisi di dalam suatu program. Jadi ini biasanya di dalam sini akan ada kondisi-kondisi tertentu yang akan memilih kita ya atau tidak. Yang kelima ada preparation. Ini bentuknya segi 6, digunakan untuk memberi nilai awal dan nilai akhir. Yang keenam ada primitive process. Ini digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rincinya ditunjukkan di tempat lain. Yang ketujuh ada konektor. Ini adalah simbolnya berbentuk lingkaran. Ini digunakan untuk menunjukkan sambungan dari flowchart yang terputus di halaman yang sama atau ke halaman berikutnya. Sorry, di sini sedikit typo ya. Ini halaman berikutnya. Yang kedelapan ada arrow atau panah. Tentunya simbolnya seperti panah. Ini digunakan untuk menunjukkan arus data atau aliran data dari proses ke proses lainnya. Jadi ini adalah contoh flowchart dari algoritma membuat teh ya. Kita coba telaah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas algoritma. Jadi algoritma membuat teh itu tentunya sudah paham ya. Dan tidak perlu dibuat lagi. Sini ada mulai. Tadi kan ada simbol terminator. Sini ya, terminator untuk memulai. Sini ada proses. Kita ada proses mengambil teh celup, gelas, gula, sendok, dan air panas. Nah, prosesnya di sini kita ada proses untuk mengumpulkan alat dan bahannya. Yang ketiga, proses berikutnya itu taruh teh celup dalam gelas. Ini artinya kita menginputkan sebuah teh celup di dalam gelas. Nah, ini tadi simbolnya adalah data. Ini digunakan untuk mewakili data input atau output ya. Nah, jadi ini sudah benar mewakili data input atau output. Ini juga masukkan 1 sendok gula, kita menginputkan 1 sendok gula, kita masukkan air panas juga. Nah, ini aduk sampai merata. Ini adalah proses mengaduk ya. Dari algoritma membuat teh. Proses mengaduk sampai merata diwakili oleh simbol persegi panjang. Selanjutnya, apakah kurang manis? Di sini ada decision. Kita memilih ya atau tidak. Jika ya, jika kurang manis, kita menambahkan 1 sendok gula. Tapi jika sudah manis, atau artinya jika sudah tidak kurang manis, itu akan menuju ke decision berikutnya. Nah, di decision berikutnya itu akan muncul lagi pertanyaan ya atau tidak, apakah terlalu manis. Jika terlalu manis, maka di sini ada alir lain, kita menambahkan air.
tapi jika tidak itu kita akan diarahkan ke decision berikutnya. Nah, jika manisnya sudah cukup, di sini sudah ada decision lagi. Jika manisnya sudah cukup, jika ya, maka prosesnya sudah selesai. Tapi jika tidak, dia akan kembali ke proses di sini. Di sini apakah kurang manis? Jika manisnya sudah cukup, maka prosesnya sudah selesai. Tapi jika tidak, dia akan kembali ke proses di sini setelah mengaduk sampai merata. Jadi itulah materi tentang flowchart ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke peta minda atau mind mapping. Peta minda atau mind mapping adalah metode pengembangan ide, gagasan, atau solusi yang dituangkan dalam bentuk cabang bagan konsep. Nah, menurut Buzan tahun 2004 menyatakan bahwa peta minda adalah cara yang paling mudah untuk menginput dan memanggil kembali informasi di dalam otak. Contoh, peta minda itu mind mapping yang biasanya itu ada intinya di tengah. Biasanya di intinya di tengah itu banyak percabangannya, itu namanya peta minda. Jadi apa saja sih manfaat dari peta minda itu? Yang pertama itu meningkatkan kemampuan mengingat, yang kedua melatih kemampuan fokus dan konsentrasi, yang ketiga meningkatkan kreativitas dan imajinasi, yang keempat menambah efisiensi waktu dalam mempelajari suatu hal, dan yang kelima itu dapat digunakan sebagai metode pembelajaran, pengembangan ide, atau pemecahan masalah. Nah, jenis-jenis peta minda itu juga bermacam-macam, tidak hanya satu doang. Jadi yang pertama itu ada peta minda silabus, yaitu peta minda yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dipelajari. Peta minda jenis ini biasanya dibuat dalam ukuran besar atau ditempel di dinding. Nah, kedua ada peta minda bab, yaitu peta minda hasil rangkuman bab-bab yang telah dipelajari. Peta minda bab dibuat secara ringkas, hanya ditulis poin penting dari tiap bab. Yang ketiga ada peta minda paragraf. Peta minda jenis ini mirip dengan peta minda bab, hanya saja tambahan penjelasan dari setiap babnya. Hanya saja ada tambahan dari penjelasan setiap babnya. Peta minda paragraf biasanya ditulis dalam buku kecil. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat sebuah peta minda. Yang pertama, siapkan kertas kosong berbentuk mendatar atau landscape. Tulis ide inti di bagian tengah kertas, misalnya COVID-19, itu kita simpan di tengah. Juga dapat mengganti atau menambah tulisan dengan gambar yang lebih menarik. Tentunya peta minda itu kita bisa sekreatif mungkin, kita menambahkan gambar, kita menambahkan apa segala macam, sampai untuk menuangkan ide-ide kita. Yang kedua ada cari topik yang berhubungan dengan ide inti. Nah, kan tadi sudah ada ide inti misalnya COVID-19, kita cari lagi anakan-anakannya, hubungan topik-topik yang berhubungan dengan ide inti ini. Misalnya COVID, kita percabangannya kesenjangan sosial, bantuan sosial, apakah segala macam yang seperti itu. Yang ketiga, tambahkan gambar atau ilustrasi di tiap topik cabang. Jadi kan tadi sudah ada topik cabangannya ya dari topik intinya. Nah, di situ untuk memperkuat ide atau gagasannya itu ditambahkan sebuah ilustrasi. Nah, yang keempat, beri ruang kosong di kertas untuk menambahkan ide atau gagasan baru. Nah, fungsinya kita memberikan ruang kosong itu agar supaya jika nanti kita ingin mengembangkan atau ada orang lain yang ingin mengembangkan, itu bisa kita tambahkan ide atau gagasan baru. Jadi itulah materi pada pertemuan kali ini, yaitu flowchart dan peta minda. Semoga adik-adik belajar dan memerhatikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.